Satuan Reserse dan Kriminal Polres Teluk Bintuni berhasil mengamankan minuman beralkohol berbagai merek saat melakukan razia di beberapa tempat dalam kota Bintuni. Gubernur Papua Barat menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talembekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa Satuan Reserse dan Kriminal Polres Teluk Bintuni berhasil mengamankan minuman beralkohol berbagai merek saat melakukan razia di beberapa tempat dalam kota Bintuni. Usai menggelar apel dan mendengar arahan, sejumlah petugas dari Polres Teluk Bintuni yang dibantu Satuan Sabara dan Brimob langsung bergerak ke sejumlah tempat yang dicurigai sebagai tempat jual minuman keras. Penggeledahan pun dilakukan setelah petugas masuk ke beberapa toko dan tempat hiburan malam. Razia yang dilakukan Satuan Reserse dan Kriminal Polres Teluk Bintuni kali ini adalah untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat Teluk Bintuni, khususnya bagi umat Muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hans Irawan melalui Kaor Bin Opsnal, Satres Narkoba Ibda Sahbudin mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menyita miras dari pedagang selama melaksanakan razia. Untuk kegiatan malam ini kita panggil untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Ini penyebabnya karena mabuk. Ketika saat bulan suci Ramadan ini kita dari pimpinan dalam hal ini Pak Kapolres ini melaksanakan kegiatan ini untuk menyambut bulan Ramadan untuk menjaga kamtipmas. Sahbudin mengutarakan jika pihaknya selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat pedagang agar menghormati bulan suci dengan tidak menjual miras, agar umat muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan rasa nyaman. Pada razia yang digelar Satuan Reserse Narkoba Polres Teluk Bintuni dari hari kedua bulan suci Ramadan, petugas masih menemukan dan mengamankan miras berbagai jenis, diantaranya bir bintang jumbo 37 kaleng, bir bintang 51 botol, anggur merah 7 botol, dan bir Guinness 23 kaleng. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wonma, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, seorang suami di Kaimana berinisial MNR dilaporkan ke polisi karena telah menganiaya istrinya. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian punggung. Kejadian penganiayaan bermula saat pelaku pulang ke rumahnya di kawasan Tanjung Simora, Kaimana, Selasa dini hari dalam keadaan pengaruh minuman keras. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya penganiayaan tersebut. Polisi pun bertindak cepat setelah mendapat laporan dengan nomor LPB _72 Romawi 4 2021 Papua Barat res Kaimana SPKT 2. Kini polisi telah melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan kasus penganiayaan tersebut. Kapolres Kaimana melalui Kanit 4 PPA Satreskrim Polres Kaimana Ibda Lutfi Bafadal kepada wartawan membenarkan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Benar, ada laporan polisi LB.B _72 angka Romawi 4 2021 Papua Barat res Kaimana SPKT 2 yang dilaporkan oleh JJ pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 pukul 02.00 WIB. KDRT tersebut dilakukan oleh suami korban, di mana suami korban ini dalam keadaan mabuk, kemudian melakukan kekerasan berupa pemukulan dan menganiaya korban. Sampai saat ini kami telah menerima disposisi dari pimpinan untuk kami tindak lanjuti. TKP-nya di mana? TKP-nya di Tanjung Simora, di rumah korban.
Lutfi menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara oleh penyidik, akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian punggung. Korban tidak bisa berjalan usai pemukulan tersebut. Keluarga korban pun setelah mendengar teriakan meminta tolong dan langsung mendatangi rumah korban. Dari Kaimana, Arfad Jenpo, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, setelah dilimpahkan berkas perkaranya oleh polisi ke Kejaksaan Negeri Kaimana, kini kasus percobaan pemerkosaan terhadap 2 orang kakak beradik dengan tersangka FM 33 tahun menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh majelis hakim. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dinar Fakfahan serta anggota Indra Ardiansah dan Andifa Budi Utomo berjalan aman dengan mendapat penjagaan ketat dari anggota kepolisian Polres Kaimana. Hari ini terdakwa didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk sendiri, yakni Kristo Rahang Samar. Dalam agenda sidang kali ini, tidak ada keberatan atas dakwaan penuntut umum. Untuk perkara nomor 9 PIT B 2021 PMKMN, hari ini agenda persidangannya baru sidang pertama, itu adalah pembacaan dakwaan. Majelis hakim yang dalam perkara ini adalah Dinar Fakfahan Sarjana Hukum Magister Hukum, Indra Ardiansah Sarjana Hukum, dan Andi Pambudi Utomo Sarjana Hukum. Hari ini terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya yang ditunjuk sendiri, Kristo Rahang Samar Sarjana Hukum. Dalam agenda sidang hari ini tidak ada keberatan atas dakwaan penuntut umum, sehingga sidang ditunda 1 minggu dengan agenda pemeriksaan saksi dari penuntut umum dan akan dibuka kembali pada tanggal 22 April 2021. Mungkin agendanya di pagi hari, jadi bisa dipersiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh penuntut umum. Yudita mengatakan sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 22 April 2021 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Diketahui bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 lalu, 2 wanita kakak beradik yakni M, 76 tahun, dan F, 72 tahun, yang telah lanjut usia atau lansia, menjadi korban percobaan pemerkosaan. Akibat dari percobaan pemerkosaan, kedua wanita lansia ini mengalami sejumlah luka di bagian wajah dan tangan. Bahkan salah satu korban mengalami pendarahan pada bagian mata kiri dan 1 gigi bagian bawahnya rontok. Imbas dari kejadian percobaan pemerkosaan tersebut, rumah terduga pelaku berinisial FM di kawasan Jalan Cendrawasih Kaimana dirusak puluhan orang. Massa meluapkan emosi dengan mengobrak-abrik perabotan rumah. Massa meminta polisi untuk menuntaskan perkara percobaan pemerkosaan terhadap korban berinisial F dan M yang merupakan wanita lanjut usia. Dari Kaimana, Arfad Jenpot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Resort Manokwari kembali mengganti sejumlah kepala satuan. Para kasat yang diganti adalah Kasat Reskrim, Kasat Bimnas, dan Kasat Pol Airut. Upacara serah terima jabatan Kasat Binmas Polres Manokwari, Kasat Pol Airut Polres Manokwari, dan Kasat Reskrim Polres Manokwari dilakukan Kamis pagi di Aula Markas Polres Manokwari. Upacara serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya. Berdasarkan informasi, jabatan Kasat Binmas Polres Manokwari yang sebelumnya diemban oleh AKP Joni Samalo, kini dijabat oleh Ibtu Ahmad Alfitri. Sementara itu Kasat Pol Airut yang sebelumnya dijabat oleh AKP Aris Patandung, kini dijabat oleh Ibda Edi Susilo. Sedangkan Kasat Reskrim Polres Manokwari yang sebelumnya dijabat AKP Musa Jedi Permana, kini digantikan oleh Ibtu Arifal Utama. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya dalam amanatnya menyampaikan, pergantian jabatan di lingkungan Polri bukan merupakan hal yang baru, namun merupakan hal yang biasa terjadi untuk satu kebutuhan organisasi, dan sekaligus merupakan bentuk penyegaran dalam melaksanakan tugas. Polres Manokwari sangat mengharapkan kerjasama yang baik antara pejabat yang baru dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, agama, maupun anggota sekalian, sehingga akan lebih mudah dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan pada seluruh anggota Polres Manokwari agar selalu pertama tetap untuk menjaga protokol kesehatan guna menghindari daripada bahaya virus COVID, serta kedua memberikan
sumbangsi saran dan tindakan-tindakan yang tepat kepada masyarakat dalam rangka edukasi dan pembelajaran dalam rangka antisipasi daripada bahaya COVID. Dadang pun berharap kepada para kasat yang baru agar dapat berkolaborasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan insan pers, khususnya terkait penyelesaian masalah yang ada di lingkungan masing-masing, di mana, kata Dadang, polisi juga sebagai pengayuh masyarakat dan juga harus melayani warganya dengan baik. Wajar dan biasa, namun perlu dilaksanakan dan makna daripada pegangan tersebut adalah sebuah kebutuhan dalam organisasi dan sekaligus penegakan Selanjutnya, untuk upacara serah terima jabatan Wakapolres Manokwari akan dilakukan dalam waktu dekat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat dengan besaran APBD tahun 2021 sejumlah 7.744.110.211.743 rupiah. Penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021 oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dilaksanakan di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat yang diserahkan pada tanggal 15 April 2021. Penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021 diawali dengan penandatanganan fakta integritas oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Asisten 2 mewakili Sekda, Kepala Inspektorat, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua Barat. Dilanjutkan dengan penyerahan DPA oleh Gubernur kepada perwakilan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. APBD Provinsi Papua Barat telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang APBD dan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD tahun 2021. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, jumlah APBD Provinsi Papua Barat tahun 2021 adalah sebesar 7.744.110.211.743 rupiah yang tersebar dalam 47 DPA SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga sebagian dana transfer kepada kabupaten kota seprovinsi Papua Barat sesuai prioritas pembangunan daerah. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk diketahui bersama, dalam APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021 adalah sebesar 7.144.110.211.743 rupiah yang tersebar dalam 47 DPA SKPD dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan di Provinsi Papua Barat, juga termasuk di dalamnya sebagian dana transfer kepada kabupaten kota se-Provinsi Papua Barat, di mana tercakup dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 unsur pemerintahan umum. Lebih lanjut disampaikan dengan total alokasi dana yang besar dan tersebar di 47 OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga diharapkan keseriusan dan komitmen para pimpinan dengan harapan manfaat pembangunan dapat segera dinikmati oleh masyarakat, dan juga diharapkan adanya sinergitas antar pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota. Diingatkan kepada pengguna anggaran agar dapat bekerja secara jujur untuk membangun Provinsi Papua Barat. Ingat total alokasi dana yang tersebar di seluruh SKPD relatif cukup besar, maka diperlukan keseriusan dan komitmen para pimpinan
dalam melaksanakannya, sehingga manfaat pembangunan dapat segera dinikmati oleh masyarakat. Selain itu juga diharapkan terciptanya sinergitas hasil pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di Papua Barat. Sejalan dengan hal tersebut di atas, saya ingatkan kepada para kepala dinas, badan, biro, dan sekretariat sebagai pengguna anggaran untuk senantiasa bekerja secara jujur dan sungguh-sungguh disertai dengan niat yang tulus untuk membangun Provinsi Papua Barat. Untuk itu saya perintahkan pimpinan OPD segera mempersiapkan langkah-langkah teknis lebih lanjut. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap kegiatan di tahun 2021 dapat dilaksanakan lebih cepat dan tidak menumpuk hingga akhir tahun, sehingga sasaran dan target pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap dengan diserahkan DPA kepada 47 OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, diharapkan kegiatan rutin dan juga proses pelelangan pekerjaan dapat segera berjalan sehingga daya serap dapat tercapai di akhir tahun. Penyerahan DPA tahun 2021 pemerintah Provinsi Papua Barat mengalami keterlambatan karena diserahkan oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan pada tanggal 15 April 2021 dengan jumlah APBD tahun 2021 bagi dinas atau biro dan juga setda di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.740.211.743. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat diwawancarai mengatakan pembagian DPA bagi OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat sudah sangat terlambat. Dengan keterlambatan ini diharapkan setiap OPD dapat bekerja lebih maksimal, sehingga diharapkan proses pelelangan proyek dapat realisasikan dan juga rutinitas dapat berjalan, sehingga target penyerapan dapat tercapai di akhir tahun. DPA kepada SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, tapi juga di satu sisi kita waktunya juga sudah terlambat lah, kita katakan terlambat, tetapi justru dengan keterlambatan ini bisa kita motivasi mendorong SKPD ini untuk bisa lebih bekerja maksimal, sehingga kita harapkan dalam lelang-lelang proyek semua bisa berjalan, tapi juga yang rutinitas semua bisa berjalan, dan pada akhirnya target penyerapan APBD itu bisa kita capai terutama di akhir tahun gitu. Makanya memang harus kita kerja keras ini, artinya terutama saya selaku gubernur dan juga yang selalu harus proaktif untuk memantau sejauh mana setelah terima DPA hari ini, kemudian penjabaran atau pelaksanaannya itu, kemudian penyerapannya sampai pelaksanaan itu sejauh mana itu kita tetap pantau, kita motivasi, kita dorong terus, sehingga kita harapkan penyerapan itu bisa maksimal, terutama di akhir tahun itu bisa semua pekerjaan atau proyek-proyek itu bisa selesai tepat waktu. Gubernur mengatakan belajar dari pengalaman untuk APBD perubahan akan dibahas lebih awal. Untuk keterlambatan diserahkan APBD, dikarenakan ada perubahan sistem di mana seluruh daerah di Indonesia memasukkan data ke satu server yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Serta pemerintah Provinsi Papua Barat melalui prediksi pendapatan di masa pandemi COVID-19. Untuk tahun 2021, APBD Provinsi Papua Barat berkurang dari APBD tahun 2020 lalu. Berangkat dari pengalaman ini kan nanti perubahan juga kita akan dorong lebih awal gitu, dan pada APBD 2020 juga itu mesti lebih awal kita sudah harus menetapkan gitu. Untuk kita ketahui bersama memang ini sebenarnya bukan alasan, tetapi artinya kita tahu bersama bahwa kita juga belum bisa cepat menetapkan APBD karena kita prediksi semua pendapatan terutama di masa pandemi COVID ini. Nah, kita tahu bahwa 2020 itu 2020 itu kan kita ada refocusing APBD kita, kemudian di tahun 2021 ini juga pendapatan kita menurun juga, tidak seperti tahun 2020 sekalipun ada refocusing. Pemberian APBD tahun 2021 ada OPD yang mendapat anggaran besar, ada juga OPD yang mendapat anggaran kecil. Semuanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ada pada masing-masing OPD.
Diharapkan kepada semua OPD yang mengelola anggaran besar harus bekerja ekstra sehingga dapat terserap sesuai dengan pelaksanaan, penyerapan dan juga pertanggungjawaban bisa tepat waktu. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi salah satu daerah di Papua Barat untuk pengembangan pariwisata oleh Kementerian Pariwisata, mengingat banyak objek wisata di Pegunungan Arfak yang sangat potensial mendatangkan PAD bagi daerah. Sebagai daerah pegunungan di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak direncanakan akan dikembangkan menjadi salah satu daerah wisata di Papua Barat oleh kementerian terkait. Hal ini sesuai hasil pertemuan Gubernur Papua Barat dengan Wakil Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu di Jakarta. Menurut Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy, bahwa dalam waktu dekat Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua Barat bersama kementerian dan lembaga terkait akan mensosialisasikan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan dari kantor kepresidenan, terutama percepatan kesejahteraan pembangunan Papua dan Papua Barat. Salah satunya di Kabupaten Pegunungan Arfak yang mendapat pengembangan pariwisata. Untuk itu dalam musrembang tingkat distrik di Kabupaten Pegunungan Arfak, Bupati telah mengarahkan agar setiap perencanaan harus berdasarkan usulan yang telah ada untuk selanjutnya disinkronkan dengan program dan kegiatan perencanaan mulai dari tingkat distrik, kabupaten, provinsi sampai ke kementerian dan lembaga. Potensi wisata di Kabupaten Pegunungan Arfak yang mana Bapak Gubernur sudah bertemu dengan Wapres, terutama untuk kantor kepresidenan KSP. Ya, kita dipegang di Papua Barat ini untuk pengembangan pariwisata dipegang. Jadi di dalam waktu dekat ke depan ini dari Badan Wipan Provinsi Papua Barat juga bersama dengan kementerian lembaga terkait untuk sosialisasikan perencanaan ya, kegiatan yang dilaksanakan dari kantor kepresidenan, terutama melalui percepatan kesejahteraan pembangunan Papua Barat. Ditambahkannya bahwa sinkronisasi program dan kegiatan di tingkat kabupaten dan provinsi hingga ke pemerintah rupanya telah mendapat petunjuk dari kantor kepresidenan, di mana ada beberapa kementerian dan lembaga yang akan membantu pengembangan berbagai potensi di Papua Barat. Kita dipegang untuk pengembangan wisata di Kabupaten Pegunungan Arfak. Jadi kemarin saya musrembang di 3 daerah itu saya ikuti untuk saya arahkan secara langsung untuk perencanaan dari bawah juga harus berdasarkan ya apa yang kita potensi yang sudah ada dan kita sinkronkan dengan program dan kegiatan perencanaan baik di tingkat distrik, kabupaten, provinsi sampai ke kementerian lembaga. Karena itu sudah ada petunjuk langsung dari untuk kepresidenan di mana ada beberapa kementerian lembaga yang nanti membantu untuk mengembangkan beberapa potensi-potensi yang ada di Papua Barat. Jadi sudah kita dari bawah kita sudah mulai dorong supaya kita sinkronkan administrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang ada dari bawah ke atas. Diketahui bersama kalau di Pegunungan Arfak banyak menyimpan potensi pariwisata, namun pengembangannya sejauh ini masih belum dikelola secara baik oleh pemerintah, sehingga banyak objek wisata di Pegunungan Arfak belum diketahui wisatawan domestik maupun mancanegara. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pemerintah daerah Manokwari pastikan Jumat besok 32 makam yang terdampak perpanjangan landasan pacu Bandara Rendani Manokwari siap dipindahkan. Pengembangan perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Udara Rendani Manokwari mengakibatkan 32 makam di pekuburan umum Rendani harus direlokasi ke makam baru yang bertempat di Kampung Soribo. Hal ini dijelaskan Asisten 1 Setda Manokwari di ruang kerjanya Rabu kemarin. Sejak Rabu kemarin, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Manokwari mulai melakukan penggalian makam yang berlokasi di Kampung Soribo. Untuk melakukan pemindahan makam, Pemda juga telah menyediakan peti sesuai dengan jumlah yang akan dipindahkan.
Ini hari ini kita sudah gali liang di kuburan di Sorong. Kemudian tadi Pak Kepala Dinas PU katakan bahwa sudah pasukannya sudah siap 32 untuk sementara. Untuk sementara yang diketemukan 32 sehingga kami pesan petinya 32. Nanti kalau ada tambahan lagi karena ini sementara masih diidentifikasi khusus. Kalau ada tambahan nanti kita pesan cepat. Ketika ditanya soal pembiayaan pemindahan makam, Jalaswanto pembiayaan makam hingga pembersihan areal perpanjangan bandara yakni 20 rumah warga serta ganti rugi semuanya berjumlah 700 juta rupiah. Mengenai relokasi warga terdampak pengembangan perpanjangan runway Jelas Asisten 1, sesuai kajian Kantor Jasa Penilai Publik KJPP, ada dua alternatif yakni berupa pergantian uang dan pembangunan rumah oleh pemerintah, namun masyarakat memilih untuk diganti dalam bentuk uang dan kemudian mereka membangun rumah sendiri, sehingga Pemda Manokwari tidak lagi menyiapkan lahan dan membangun rumah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menyikapi cuaca ekstrim di Papua Barat serta peringatan dini dampak tidak langsung akibat siklon tropis 94W, BMKG Manokwari Basarnas Manokwari tetap siaga 24 jam. Basarnas Kantor Cabang Manokwari sejak dikeluarkannya peringatan dini oleh BMKG Manokwari tentang munculnya bibit siklon tropis di sekitar Pasifik Barat sebelah utara Papua, Badan SAR Manokwari telah menyiaga personilnya. Basarnas tetap mengedepankan tugas pokok mereka yakni siap siaga. Demikian disampaikan Kepala Basarnas Manokwari Monce Bruri di ruang kerjanya pagi tadi. Dengan kesiapan Basarnas dalam menghadapi badai siklon tropis yang saat ini sedang melanda khususnya di wilayah Papua Barat. Kami dari Basarnas Manokwari tetap menyiagakan personil sebanyak 60 orang yang terbagi ada 2 pos, 1 pos di Bintuni dan 1 unit siaga di Wasio, Teluk Ondama. Pelaksanaan siaga kami laksanakan 24 jam berturut non-stop walaupun di tengah pandemi COVID serta saat ini kita memasuki bulan puasa. Jadi tidak mengurangi dari kerja, tetap kita melaksanakan tupoksi Basarnas, melaksanakan siaga 24 jam. Dalam kesiapsiagaan, Basarnas akan melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Manokwari dan melakukan upaya-upaya penanggulangan nantinya dengan menyiapkan personil dan peralatan yang ada. Dalam mendukung kerja Basarnas dalam kesiapsiagaan, jelas Monce saat ini Basarnas memiliki fasilitas pendukung yang sangat cukup. Yang perlu diwaspadai saat ini adalah tinggi gelombang yang akan mencapai 4 meter, sehingga Basarnas pun berharap nelayan untuk tetap waspada ketika melaut. Kami punya peralatan, ada 2 truk personil, kemudian ada 8 perahu karet, serta alat-alat evakuasi dan etrikasi. Harapan kami semoga badai ini cepat berlalu sehingga tidak menjadi was-was. Yang kami perlu waspadai saat ini adalah tinggi gelombang. Karena di perairan Manokwari itu tinggi gelombang menurut data BMKG 2-4 meter. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat khususnya nelayan yang ada di pesisir untuk menunda dulu kegiatan melaut karena cuaca yang sangat ekstrem. Selain melakukan kesiapsiagaan, jelas Kepala Basarnas bahwa Basarnas akan tetap melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik pemerintah daerah dan juga TNI Polri, mengingat personil Basarnas sangatlah terbatas. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkapkan saat ini bibit siklon tropis di utara Papua semakin menjauh dari Papua namun telah menjadi siklon Surigai.
400. Itu rata-ratanya. Jadi Perkembangan pergerakan bibit siklon tropis yang dipantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara nasional pertanggal 14 April 2021 mulai bergerak jauh dari Laut Papua dan Papua Barat, yang mana sesuai hasil rilis pertama pada tanggal 12 April lalu, bibit siklon tropis 90W berada di sekitar Pasifik Barat sebelah utara Papua. Kepala BMKG Stasiun Manokwari, Daniel Tandi, di ruang kerjanya pagi tadi menjelaskan, siklon Sirigae pertanggal 15 April pukul 9 waktu Indonesia Timur berada di posisi Samudra Pasifik Utara Papua, sekitar 1090 km sebelah utara Biak, dan bergerak ke arah barat daya 2 km, bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Sudah berkembang menjadi siklon tropis tanggal 14 jam 6 pagi waktu Indonesia Timur, sudah menjadi siklon tropis Sirigae. Jadi sudah berkembang, tekanannya udah di bawah 1000, terus kecepatan anginnya pada saat berkembang menjadi siklon tropis sudah mencapai 40 knot. 40 knot itu sekitar 74 km per jam. Kemudian update tadi malam sudah mencapai 80-an km per jam. Terus diperkirakan hari ini jam 00 UTC atau jam 9 waktu Indonesia Timur diperkirakan mencapai 105 km per jam atau 57 knot. Jadi dia menjauh tapi semakin kuat. Jadi menjauh ke arah barat laut mengarah ke Filipina. Jadi yang memberi nama Sirigae ini BMKG-nya Jepang. Diprediksikan siklon tropis Sirigae dalam 24 jam ke depan diperkirakan akan meningkat dan bergerak ke barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, jelas Daniel Tandi, Papua Barat tetap berdampak tidak langsung, yakni tinggi curah hujan yang disertai petir serta tinggi gelombang mencapai 4 meter. Seperti 2 hari sebelumnya, jadi kita tidak dampak langsung, tapi dampak tidak langsungnya seperti hujan sedang sampai lebat, kemudian disertai petir atau kilat dan angin kencang, seperti itu. Kalau di lautan yang jelas yang semakin dekat dengan siklon tropisnya ya tinggi gelombangnya semakin meningkat. Seperti itu. Tapi masih kalau di perairan Manokwari masih 2,5 sampai 4 meter, itu maksimumnya. Dijelaskan juga bahwa siklon tropis Sirigae yang diketahui semakin menjauhi dari Papua, namun kekuatannya semakin bertambah dengan kekuatan 60 knots atau 115 km pertama dengan tekanan 980 hektopascal. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan terus waspada, lebih khusus masyarakat di pesisir pantai, serta yang berada di bataran kali dan lereng gunung. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Papua Barat merilis adanya bibit siklon tropis 94W berada di wilayah Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan Papua Barat. Akan memprediksi terjadi gempa. Menyikapi informasi peringatan dini terkait cuaca ekstrim di Indonesia, termasuk di Papua Barat, pemerintah Kota Sorong bersama TNI Polri, BPBD dan Basarnas Sorong melakukan rapat koordinasi kesiapsiagaan mencegah terjadinya bencana yang berlangsung di Gedung Samusiret Sorong, Rabu 14 April 2021. Dalam laporan cuaca yang terjadi di Papua Barat, Kepala Stasiun Meteorologi Deo Sorong, Koordinator BMKG Papua Barat, Indar Adi Waluyo mengatakan, pergerakan bibit siklon 90W mulai dari arah barat laut di atas wilayah Papua Barat mulai Senin 12 April hingga 19 April mendatang. Puncak hujan tadi bulan Juli ya, ini berlangsung prediksi kami sampai tanggal 19. Jangan lupa ya, ini faktor meso, dari siklon itu meso. Faktor lokal di daerah Sorong itu juga dominan. Tadi saya sampaikan bahwa puncak hujan di bulan Juli, ini April. Nanti curah hujan akan bergerak naik lagi. Menghimbau kepada masyarakat yang kami cintai, kami pemerintah siap
untuk bergandengan tangan bersinergi memberikan informasi sedetail mungkin. Setiap hari kita rilis data informasi dan silahkan masyarakat mengupdate. Di media sosial ada, lewat pemerintah yang ada, semua siap. Doa dari rapat kami, kita dijauhkan dari bencana. Sementara Sekretaris Daerah Kota Sorong, Yakob Karet, mengatakan rapat koordinasi ini sangat penting, saling berkoordinasi antara instansi, TNI Polri maupun BPBD dan Basarnas serta BMKG dalam menghadapi cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia maupun di Papua Barat. Intinya menyampaikan ataupun rapat bersama Muspida, tentunya menyampaikan hal-hal yang terkait soal bencana. Kita tidak minta, tapi ya mengantisipasi. Sejak teknis menyiapkan hal-hal yang berkaitan dan tentu berkoordinasi dengan Komandan Korem, Komandan Kodim, Kapolres. Mereka ini punya anggota ataupun satuan yang banyak. Kalau misalnya itu terjadi, ya tentu Pemda, kemudian BMKG, kemudian Basarnas. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang akan terjadi dan puncaknya akan terjadi hujan pada bulan Juli mendatang. Tim Liputan mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.